Oke, good. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat. Baik, kalau kita bicara rekonsiliasi fiskal, itu pasti laporan keuangan. Kalau laporan keuangan pasti pembukuan, ya. Berarti perusahaan yang sudah melakukan pembukuan itu perusahaan yang seperti apa? Omsetnya paling enggak. Omsetnya sudah di atas berapa? 4,8 miliar ya. Revi sama siapa ya tadi ya? Yang ada cowok, mas-mas. Siapa tadi? Halo? Saya Pak. Novanda. Nomor berapa Nova? 177. 177. Oke. Good. Ya. Jadi nggak semua perusahaan itu bikin laporan keuangan. Nggak semua perusahaan itu pembukuan. Kalau omsetnya sudah di atas 4,8 M baru pembukuan. Nah, kalau pembukuan itu pakai standar apa? Kalian bikin laporan keuangan itu kan ada standarnya, ada panduannya. Apa yang dipakai? SAK. Betul. Ya, sama. Nomor berapa? 160. 160. Oh ya. Ya. Jadi benar. Kalau kita belajar akuntansi, kita harus membaca SAK ya. Nah, SAK itu nanti di terakhir-terakhir. Kalau sekarang kalian diajarin siklusnya dulu dari awal sampai akhir, belajar menjurnal, bikin penyesuaian, bikin rekonsiliasi bank ya, segala macam. Nanti akan tiba saatnya kalian tuh mempelajari SAK di teori akuntansi gitu ya. Nah, di teori akuntansi itu ya semuanya tulisan, tidak ada hitung-hitungan gitu. Tapi secara konsep ya, secara konsep. Nah, itu namanya panduan. Kalau bikin laporan keuangan tuh harus begini-begini, syaratnya seperti ini, parameternya segala macam. Nah, di pajak ya menyebut akuntansi atau pembukuan ya yang menggunakan standar SAK atau akuntansi keuangan, standar akuntansi keuangan. Itu disebutnya laporan keuangan apa? Komersial. Yes, ya, komersial ya. Disebutnya komersial gitu. Komersial tuh apa sih? Kok komersil itu maksudnya apa? Kira-kira tahu nggak? Komersial. Komersial ya bisnis, entitas bisnis ya. Pajak itu nyebutnya komersial. Kayak dia nyebut omset, dia menyebut revenue atau menyebut sales, penjualan, itu dia sebutnya peredaran bruto gitu. Nah, yang masih belum sesuai aturan pajak itu namanya komersial ya. Nah, ketika Anda pembukuan, suatu perusahaan pembukuan, itu yang dicari kan laba bersih, bener nggak? Betul kan? Ada laba bersih kan? Di laporan rugi laba, betul? Betul nggak? Betul. Yes, betul ya. Yang dicari kan laba bersih. Nah, laba bersihnya itu adalah hasil dari perhitungan menggunakan standar apa? Akuntansi. Standar akuntansi apa? Tadi Keuangan. ya, standar akuntansi keuangan. Putri nomor berapa, Put? 098, Pak. 098. Oke. Ya, masih standar akuntansi keuangan. Makanya laba bersihnya disebut kalau SAK kan namanya fiskal ya. Fiskal komersial. Ya, komersial. Berarti laba bersihnya itu adalah laba bersih apa? Komersial. Ya, EK nomor berapa, Kak? 120. 120 ya. Jadi benar. Jadi kalau pakai standar akuntansi keuangan ya, itu dicari laba bersih dari laporan rugi laba, ketemu laba bersih. Itu yang diistilahkan sama pajak laba bersih komersial. Lah pertanyaan berikutnya, laba bersih komersial ini dipakai untuk menghitung pajak nggak? Tidak. Tidak. Ya, jawabannya bukan itu yang dihitung. Harus dari apa? Laba bersih? Fiskal. Nah, harus dari laba bersih fiskal. Lah caranya gimana dari laba bersih komersial jadi laba bersih fiskal tuh diapain? Disesuaikan. Disesuaikan dengan teknik. Tekniknya apa namanya? Deductible expense non-deductible. Saya Salma kejauhan.
Betul, ya nggak, jawabanmu nggak salah, tapi terlalu jauh. Teknik yang mencari laba bersih fiskal dari laba bersih komersial, itu tekniknya apa, kegiatannya? Bikin worksheet, terus bikin apa? Negatif positif. Iya, itu nanti kita ada koreksi positif negatif, tapi kegiatannya namanya apa nih, tekniknya? Judul gedenya apa? Rekonsiliasi. Nah, Rekonsiliasi. Revi tadi nomor berapa ya? Nomor 117. Nah, sesuai judul bab hari ini. Nah, apa nih bab hari ini judulnya? Rekonsiliasi Fiskal. Nah, berarti kesimpulannya apa simpulannya? Rekonsiliasi fiskal adalah suatu teknik yang untuk mencari laba bersih fiskal dari laba bersih komersial. Itu simpulannya itu. Ya. Nah, coba saya pahami dulu PPT-nya ini ya. Misalnya perhitungan pajak perusahaan ya, berarti mulainya dari sini. Dari sini nih. Nah, dari sini mulainya ya. Nah, penghasilan dikurangi beban, terus ketemu penghasilan kena pajak ya. Terus dikalikan tarif. Ya. Terus ketemu pajak terutang. Ya. Nah, ketemu pajak terutang dikurangi kredit-kredit yang sudah dibayar. Akhirnya kita ketemu kemarin kalau kita membahas, ingat nggak waktu kita membahas pasal 25, 26, 27, 28, masih ingat nggak? 2 minggu lalu ya kalau nggak salah, bener nggak sih? Yang kita bahas pasal 25 cicilan, ingat nggak? Terus kalau lebih bayar gimana, kalau kurang bayar berapa, pasal 29 itu, 25, 29 masih ingat nggak? Masih. Ya, jadi kita pahami dulu ini, yang pertama ini, ya, pahami dulu ini adalah penghitungan pajak perusahaan. Nah, terus laporan rugi labanya di sebelah mana ya? Laporan rugi labanya yang mana sih? Laporan rugi labanya yang mana ini? Dari semua ini, cuman yang mana? Ini loh. Laporan rugi laba itu cuman ini loh, cuman 2 ini loh. 1 dan 2. Bener nggak? Laporan rugi laba itu kan isinya apa? Penghasilan dikurangi Beban. Jadi ada suatu sisa. Nah, ini yang namanya penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak yang pertama ini, yang ini, ya. Ini menurut SAK apa menurut pajak? Yang ini. SAK. Loh, kalau sudah menurut SAK kok langsung dikalikan tarif ya? Pajak. Pajak. Hah? Nah, berarti kan di sini sudah menurut apa di sini? Pajak. Pajak. Sudah menurut pajak ya. Ya, itu Nabila sama siapa ya? Indra ya? Betul? Iya, Pak. Nah, Nabila nomor berapa? 174, Pak. 174. Telur asin. Indra nomor berapa? 154. Iya, Pak. Oke. Betul, ya. Nah, jadi berarti di sini ini beban yang dapat dikurangkan ini itu udah menurut pajak apa belum? Kalau gitu. Sudah. Nah, tapi misterinya nanti yang mau kita bahas di sini yang namanya deductible sama non deductible item itu. Nah, anggapannya sudah sesuai aturan pajak sehingga penghasilan kena pajak ini langsung dikalikan tarif gitu. Ketemu pajaknya terutang tapi jangan dibayar dulu karena kita sebenarnya sudah punya pajak-pajak yang dipotong pihak lain, sudah dipotong sama pajak luar negeri, ingat dulu pasal 24. Terus angsurannya. Nah, punya utang terus dipotong segala jenis potongan ini. Sehingga nanti kalau misalnya pajak terutangnya lebih besar daripada kredit pajaknya, di sini akan menghasilkan apa? Lebih apa kurang bayar? Kalau pajak terutang setahunnya lebih besar. Lebih. Bayar. Pajak terutangnya misalnya 1 juta, misalnya pajak terutang. Ya. Tapi kredit pajaknya lebih kecil, 800.000. Berarti 200.000 itu kurang atau lebih bayar? Lebih, Pak. Kurang.
punya utang 1 juta baru bayar 800.000. Kurang bayar. Kalau kayak gitu baru kalian mantap jawabannya. Tapi kalau ditanya pajak terutangnya lebih gede daripada kredit pajaknya, bingung. Ini kan prinsipnya sederhana. Punya utang 1 juta tapi baru bayar 800, berarti kurang bayar, bener nggak? Bayar yang 200-nya gitu. Tapi kalau punya utang 1 juta, ternyata sudah bayar 1,2, nah itu baru lebih bayar 200.000 gitu. Nah pasal yang lebih bayar itu namanya 28, pasal yang kurang bayar namanya 29. Nah 29 dibayar karena kurang bayar. Kalau 28 bunyinya gimana? Bisa direstitusi atau jadi kredit pajak gitu aja gitu. Nah, ini yang menurut perusahaan yang ini gitu ya, yang di sini di perhitungan pajak perusahaannya. Tapi ya sebelum-sebelumnya ya sudah dipotong PPh 23 kalau ada, terus sudah motong gaji karyawan kan pajaknya dipotongin. Ingat nggak? Waktu kita belajar motong pajak 5 orang karyawan, masih inget nggak? Masih. Nah, ini yang kita sudah lakukan juga itu gitu. Ini sudah kita lakukan. Ingat nggak waktu kalau punya penghasilan dari pasal 23 yang selain gaji upah honor, misalnya dapat dividen, dapat royalti, dapat hadiah, dapat dividen, ingat nggak? Kita juga harus kita potong toh. Iya. Kita potong, tapi nanti masuknya ke sini nih. Nih, ke kredit pajak kan sudah dipotong pajak, makanya di sini bisa jadi pengurang. Kalau nggak dipotong double dong pajaknya, bener nggak? Betul nggak? Sudah bayar kok di sini nggak dipotong, jadi utangnya dibayar semua. Kan punya utang sekian, tapi sudah dibayar, yaitu jadi pengurang kan lumayan. Terus PPN yang mau kita bahas juga, ya. Nah, udah. Ini kalau ada PBB, ada biaya materai, ada beli tanah, ada pajak daerah segala macam, ya udah. Tapi ini agak kebalik ya. Harusnya setor dulu, baru Lapor. nggak bisa lapor dulu baru setor. Yang bener adalah apa? Setor dulu, baru lapor. Nah, semuanya udah kita lakukan, tinggal yang PPN yang belum. Ya. Dulu PBB, materai, PBHTB, pajak daerah itu, ingat nggak awal-awal kita masih baru belajar di pertemuan awal-awal, inget kan? Kita juga udah bahas toh? Iya, Ya. Pak. Nah, itu. Kalian tuh sudah belajar semua ini. Ya. Nah, tinggal rangkaian ceritanya itu loh, menyatukannya nanti di kasus. Ya, kasusnya itu semua nanti di akuntansi pajak sih kalau ketemu saya lagi ya di semester berikutnya. Kalau kalian dapat saya lagi, nanti ada ini gambaran menyeluruh hitung-hitungannya gitu. Dari ngitung, setor dan lapor pakai dokumen pajak ya. Tapi kalau di perpajakan belum lah. Kalian mengenal siklusnya satu-satu dulu aja. Itu ya guys. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Belum, Pak. Ya, lanjut terus ke di next nggak mau. Di next nggak mau di next. Ada apa? Oh, ini cara nge-nextnya. Pakai spacebar, bukan pakai panah. Oke. Terus ini sifat ntar dulu lah, kalian belum begitu paham ya. Sifat dan jangka waktu sudahlah, nanti aja karena kalian belum sampai waktunya, nanti kalau saya jelasin malah bingung. Udah pokoknya ikutin dulu aja. Masalah sifat temporer itu nanti, karena kalian belum sampai akuntansi pengantar ya, nanti malah bingung. Nah yang harus kalian pahami itu ini, istilah dua ini nih. Coba, deduct itu artinya apa sih? Awalnya itu deductible. Deduct itu artinya mengurangi. Kalau deductible dapat dikurangkan. Kalau non deductible itu tidak dapat dikurangkan. Nah sekarang kita kembali lagi ke PowerPoint. Nah kita lihat PowerPoint-nya nih. Lihat. Nih ada kata-kata apa nih?
non deductible sama deductible. Artinya apa tadi non deductible? Tidak dapat dikurangkan. Betul. Apa? Dapat dikurangkan. Tidak, Pak. Iya tidak dapat karena ada nonnya. Nah yang ini Dapat dikurangkan. Nah, pertanyaannya dikurangkan dari apa? Tidak dapat dikurangkan dari apa? Laba, Bu. Dari Laba. ya, dari laba. Ya. Nah, dasarnya di Undang-Undang PPH ini pasal berapa? Siapa yang tahu? Yang membahas masalah non deductible terutama. Pasal berapa? Loh, itu penting. 9. Siapa itu yang jawab? Dian nomor berapa? 189, Pak. 189. Dian Eka ya? Iya. Ya, oke. Oke, ya jadi ingat itu pasal 9 ayat 1 yang paling pas tuh pasal iya betul pasal 9 tapi ayat 1 itu membahas masalah non deductible. Sekarang begini aja deh. Kalau di akuntansi ya, di sini ada nggak? Oke. Ya, kalau di akuntansi ya, namanya biaya, semua beban itu boleh nggak dikurangkan dari laba, dari pendapatan, boleh nggak? Boleh. Nah, boleh. Tapi kalau di pajak itu enggak. Ya, tidak semua biaya atau beban boleh mengurangi penghasilan atau laba gitu. Nah, diatur gitu. Nah, kira-kira ya, ini supaya ngelatih otak kalian aja supaya efisien ya. Karena kalau kalian tidak melatih yang efisien itu kalian nanti hard disknya cepat penuh gitu. Kalau udah seumur saya tuh harus efisien. Tidak semua harus saya ingat, tidak semua harus saya masukkan ke otak saya gitu. Karena hard disk saya udah mau penuh. Kalau kalian itu kan hard disknya masih banyak, masih bisa diisi gitu ya. Nah, kalau saya harus hati-hati gitu karena udah umur gitu ya, umurnya udah lebih tua dari kalian. Nah, sekarang begini loh. Kira-kira kita kan bahas pajak nih. Dari semua biaya kira-kira banyak yang bisa dikurangkan apa banyak yang tidak bisa dikurangkan dari laba? Yang tidak dapat dikurangkan, Pak. Ya, betul. Fritz, nomor berapa Fritz? Nomor 110 ya, betul nggak? Iya, Pak. Ya, 110. Jadi gini loh, pasti pajak itu bikin aturan yang mencegah modus supaya pajaknya supaya pajaknya tidak kecil, bener nggak? Nah, makanya dikasih parameter, dikasih rambu-rambu. Oh, untuk tindakan tertentu tidak boleh. Biaya-biaya ini tuh tidak boleh jadi pengurang laba gitu. Kalau akuntansi terserah, SAK terserah, semua biaya yang mengurangi laba gitu. Silahkan gitu. Tapi di pajak entar dulu gitu. Kira-kira banyak mana yang non deductible sama deductible? Pasti banyak yang kata Fritz tadi, banyak yang non ya. Betul jawabannya. Jadi kita itu belajarnya yang sedikit aja, nggak usah yang banyak, bener nggak? Betul nggak? Strateginya itu belajarnya apa? Tahu yang non deductible aja kan, bener nggak? Deductible ngapain diinget-inget toh? Pokoknya di luar deductible itu pasti boleh juga. Boleh gitu. Jadi yang diinget yang mana? Yang non deductible apa deductible? Non. Non aja gitu, kita bahas yang non aja ya. Sekarang kita lihat sorry, nanti ini kita praktekkan di latihan soal ya. Langsung sini aja yang tadi sudah saya lihat. Nah, ini bukan objek pajak, pasal 4 ayat 3. Jadi kemarin kita udah membahas juga ini, kalau nggak salah waktu membahas penghasilan itu ada penghasilan yang objek pajak, ada yang bukan objek pajak. Nah, sekarang kita ngelihat ini aja. Kan sekarang kita membahasnya expense ya, biaya dan beban. Mana biaya dan beban yang boleh, mana yang nggak boleh gitu. Nah, sekarang nih,
Ini ada di kalian tulis sendiri nih. Pasal 9 ayat berapa tadi? Ya, Ayat 1. Nah, ini kan tadi siapa tuh yang jawab tuh? Betul ya. Ini saya cari-cari baru kelihatan sekarang nih. Sorry. Oh, ini PP. UU. Nah, gitu loh. Ya, di sini biasanya. Oke. Nah, jadi ada biaya tuh sejumlah biaya yang nggak bisa jadi pengurang laba. Apa aja sih gitu? Ya. Nah, misalnya nomor 1 nih, ya, pembagian laba. Kenapa sih kok? Misalnya kalau di akuntansi ya, misalnya PT, pembagian laba di PT itu dalam bentuk apa? Kalau Anda punya perusahaan perseroan terbatas, modalnya terbagi atas saham. Kalau membagi laba itu dengan cara Dividen. dividen, bukan dividen ya, Mak Rup. Ya, Pak. Berapa kamu, Rup? 182. 182. Oke, Mak Rup. Oke, good. Ya, jadi dividen. Betul ya. Nah, tapi sebelum dividen tuh ada rapat khusus untuk menentukan bagi dividen apa enggak, atau kalaupun bagi dividen berapa gitu. Namanya apa kegiatannya itu setiap awal tahun kan perusahaan PT mesti apa tuh? Kalau yang go public. Pemegang saham. RUPS. PS. RUPS, rapat umum pemegang saham. Ya. Nah, di situ diputuskan yuk bagi dividen gitu. Kalau enggak ya enggak gitu. Tapi kalau iya ya iya terus berapa gitu. Nah, biasanya nanti diputuskan perusahaan ini, PT ini itu membagi dividen tuh Rp berapa rupiah ya, berapa rupiah per lembar saham. Jadi orang tinggal ngitung aja. Oh, aku punya satu lot saham tuh berapa lembar? 100. Ya, 100, betul ya. Ya udah 100 kali per lembarnya dapat berapa gitu itu. Nah, semua orang jadi menghitung gitu. Oh, aku dapat dividen sekian gitu. Tinggal dihitung aja sendiri. Ya. Nah, itu namanya pembagian laba. Nah, ketika membagi laba, itu kalian nyatet jurnalnya gimana membagi dividen tuh? Pasti apa? Biaya dividen pada Kas. namanya. Kan diambil dari kas ya. Betul ya, Indra ya? Iya. Ya, oke. Indra. Ya, dividen sama kas. Kamu nomor berapa sih tadi? 154, Pak. 54. Oh iya. Ya, nah, kasnya berkurang, terus ada biaya. Ya sudah, biaya itu ngurangi laba gitu. Terus gini loh, daripada bayar pajak labanya biar kecil, labanya kita bagian banyak yuk gitu. Kalau perlu kita habisin semua aja labanya itu, biar tidak ada pajak. Bener nggak sih? Bisa nggak kayak gitu? Pertanyaan saya, bisa nggak? Tidak bisa. Kalau dibaca nggak bisa, Pak. Tapi kalau di akuntansi bisa. Ya, Rian ya, tadi Rian Nur Faisal nih. Rian tuh perempuan apa laki sih? Halo? Mas Rian tuh laki-laki perempuan ya? Laki-laki, Pak. Oh, laki-laki ya? Berarti bukan. Tadi ada mbak-mbak kok. Tapi kok yang mikrofonnya yang bunyi punyanya Rian ya? Saya, Pak. Oh, Gilar, sorry. Saya pikir Rian tuh yang jawab sebelahnya gitu, saya pikir. Gilar nomor berapa? 180. 180. Ya. Ya, gitu ya. Memang kalau di akuntansi silakan mau bagi laba tergantung hasil RUPS gitu. Cuman sebanyak-banyaknya ketika kita menghitung pajak, laba itu tidak bisa jadi Pengurang. alias apa, tidak dapat dikurangkan dari Dikurangi. laba gitu. Nanti ada modus gitu. Namanya laba, nanti kalau labanya dibagi banyak, labanya turun. Kalau labanya turun, pajaknya turun. Makanya laba tidak boleh dikurangkan dari pembagian laba atau dividen atau sisa hasil usaha
ya, itu tidak bisa mengurangi laba. Jadi nanti dikeluarkan itu, pembagian laba itu dikeluarkan. Nah, teknik mengeluarkannya itu namanya rekonsiliasi fiskal gitu. Biaya untuk kepentingan pribadi pemegang saham ya. Karena kan modusnya itu biasanya kalau perusahaan yang masih campur aduk nggak karuan, uang pribadi sama uang uang perusahaan ya, masih belum memisahkan entity cost-nya bener. Jadi perusahaan itu terpisah dari pemiliknya gitu ya. Jadi semua biaya hidupnya pemilik atau pemegang saham itu ngikut di perusahaan, itu nggak boleh gitu ya kalau dipajak. Tapi kalau dia bisnis ya terserah, suka-suka yang punya ya. Nah, tapi ketika menghitung pajak itu nggak boleh ya, biaya pribadi itu harus dibuang, dikeluarkan. Jadi nanti labanya akan naik. Nah, berarti kalau kita lihat nomor 1 sampai 10, kira-kira non-deductible ini mengakibatkan laba naik apa laba turun ya? Naik. Ya pasti naik lah. Karena pasti aturan ini supaya pajaknya lebih Besar. Nah, Salma nomor berapa ya? 160. Ya. Nah, itu konsep dari non-deductible item, itulah konsep dari rekonsiliasi fiskal. Ya. Ya, jadi memang pasal 9 ayat 1 itu mengurangi modus-modus di mana nanti mengecil-kecilkan laba. Makanya nggak boleh. Ya. Nah, misalnya pembentukan dana cadangan juga begitu. Misalnya bikin piutang tidak tertagih, terus udah ada orang nggak bayar piutang gitu ya, udah kan rugi. Itu juga bisa jadi modus akal-akalan gitu. Ya. Terus premi asuransi, sebenarnya premi asuransi boleh, tapi hanya BPJS sama Jam Sostek atau Asabri, pokoknya lembaga-lembaga asuransi yang milik pemerintah gitu. Tapi kalau ikut asuransi yang swasta yang mahal-mahal gitu nggak boleh gitu. Nanti yang punya bayar asuransi macam-macam dibiayakan ke kantor. Ya itu nggak bisa kalau di non-deductible itu. Termasuknya non-deductible. Natura itu juga, Natura itu kalau kalian ngasih beras, ngasih parcel karyawan gitu ya. Kan sulit dipajaki. Ya, misalnya kalian dapat beras dari perusahaan. Nah, karena dapatnya beras kan majekinnya sulit gitu loh. Makanya sama pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH ya, itu Natura itu yang ngasih beras itu nggak bisa mengurangi laba ya. Jadi perusahaan itu meskipun berasnya beli, tapi nanti pas ngitung pajak beras itu nggak bisa jadi biaya, harus dikeluarkan. Itu namanya Natura. Satu lagi adalah kenikmatan ya. Kenikmatan itu misalnya kalian dapat perusahaan melakukan refreshing ya, misalnya akhir tahun gitu ya, terus jalan-jalan naik bis entah ke Jawa Timur atau ke Bali gitu, keluarga boleh diajak, dikasih uang saku, dikasih hotel gitu ya, rame-rame yang bayar perusahaan. Nah itu kenikmatan namanya. Yang kayak begini-begini itu juga nggak bisa ngurangi laba gitu. Itu nomor 5 namanya Natura dan kenikmatan gitu ya. Lalu misalnya nomor 6, jumlah yang melebihi kewajaran. Misalnya nih aku dosen UNY ya, tapi aku bikin kampus sendiri di luar gitu ya. Bikin kampus sendiri di luar, misalnya bayaranku di UNY itu per SKS itu 50.000. Bayaranku per SKS 50.000, kalau 3 SKS kali datang 150.000. Ya. Nah, 150.000 kalau katakanlah 10 kali pertemuan misalnya ya, 10 kali pertemuan itu 150.000 kali 10 itu 1,5 juta satu mata kuliah. Nah, terus aku bikin sendiri kampus di luar gitu ya. Bikin sendiri, aku yang punya kampusnya itu, aku juga pegang yayasannya, aku juga ngajar di situ. Nah, karena aku punya kuasa, coba itu gaji saya ya, gaji saya itu kalau untuk per SKS saya maunya 1 SKS 1 juta gitu. Nah, ngajar 3 SKS berarti sekali datang 3 juta sekali datang. Lalu kali 10 pertemuan berapa jadinya? 3 juta kali 10 berapa? 30 juta gitu. Boleh nggak?
Kalau itu kalau untuk kampus saya sendiri, boleh nggak tuh ngatur begitu? Boleh. Boleh banget ya. Ya. Nah, tapi ketika menghitung pajak gitu ya, di situ kelihatan bahwa ada apa? Hubungan istimewa saya sama kampus yang punya saya. Nah, itu ketahuan. Terus jumlahnya itu melebihi batas kewajaran. Karena dosen lain itu katakanlah mungkin swasta lebih gede ya bayarannya daripada negeri. Per SKS-nya 150.000 doang gitu, per SKS. Kok Pak Ponti minta 1 juta? Ini nggak wajar, dosen lain cuma 150. Kok Pak Ponti mintanya 1 juta? Nah, itu harus dikurangin saya nanti biaya pembayaran. Bukan mengurangi pembayaran saya, tapi untuk menghitung pajak, biaya untuk bayar saya itu terlalu besar. Nah, misalnya saya dapat 30 juta ya, kalau dosen lain 150.000 per kedatangan per SKS, berarti 150.000 kali 3, karena 3 SKS misalnya ya, berarti sekali datang 450. Kalau misalnya 10 pertemuan 4,5 juta. Nah, harusnya maksimal 4,5 juta. Kenapa Pak Ponti jadi 30 juta? Ya udah, nanti disesuaikan itu 30 juta dikurangin 4,5. Berapa tuh? 25 juta 500. Ya, 25.500.000 itu nanti di laporan ngitung pajaknya ada pengurangan biaya saya ngajar segitu. Meskipun saya tidak dikurangi, tapi dalam menghitung labanya nanti ada biaya berkurang sebanyak 25 juta. Nah, kan labanya naik, bener nggak? Nah, labanya naik itu. Jadi perhitungannya karena labanya turun, karena biayanya turun, labanya naik. Nah, menghasilkan laba bersih fiskal. Nah, yang untuk dihitung pajak itu yang laba bersih fiskal, bukan yang komersial gitu. Yang lebih gede biar pajaknya juga menjadi lebih besar gitu. Itu contohnya operasionalnya kayak gitu. Nah, terus kalau harta dihibahkan, bantuan, kita nyumbang ya boleh. Tapi kita harus sesuai pasal 4 ayat berapa itu, kalau nggak salah pasal 4 ayat 3. Ya, ada hibah, bantuan, sumbangan yang bisa dikategorikan bukan objek pajak dan objek pajak gitu ya. Nah, kalau kita nyumbang juga boleh. Maksudnya gini loh, kita nyumbang biar labanya kecil. Nah, kita lihat-lihat dulu, ada hubungannya dengan usaha nggak? Kalau nggak ada ya nggak bisa gitu. Nanti ada modus, nyumbang banyak-banyak biar labanya kecil. Ini juga nggak bisa. Ya. Nah, yang boleh itu kalau zakat segala macam boleh ada aturannya ya, zakat, tapi boleh harus lembaga amil zakatnya yang didirikan pemerintah. Kalau mendirikan amil zakat lain nggak bisa. Ya, zakat itu bisa loh ngurangi pajak berutang. Ya, terus pajak penghasilan juga sama, kita bayar pajak itu nggak boleh jadi pengurang. Ya, terus gaji anggota persekutuan itu juga. Kalau di mana? Kalau di CV ya, CV itu kan beda sama PT. Kalau PT kan pemegang sahamnya nggak gajian, ya. PT itu pemegang sahamnya investornya nggak gajian, dapatnya dividen. Kecuali dia itu menjabat sebagai pengelola juga, ya, di struktur organisasi perusahaan, tapi juga sebagai pemilik, itu lain lagi. Nah, dia dapat gaji, ya gajinya dipotong pajak. Dapat dividen, ya dipotong pajak juga gitu. Nah, kalau anggota persekutuan tidak, ya, karena modalnya tidak terbagi atas saham. Modal persekutuan itu apa? Ya CV, firma, ya. CV firma itu kan bukan terbagi atas saham. Nah, ketika CV ini membagi, biasanya kalau di CV itu ada sekutu aktif pasif. Nah, sekutu aktif itu gajian. Dan biasanya yang punya ya ikut kerja gitu, jadi mereka gajian, sudah dipajaki. CV-nya sendiri nanti kalau ada untung ya dipajaki. Nah, ketika untung itu dibagi ke sekutu, itu udah nggak kena pajak lagi gitu ya. Ya, tapi itu nggak bisa jadi pengurang laba gitu. Ya, terus sanksi juga sama. Nanti kita telat bayar pajak kena sanksi ya. Terus aturan yang baru sudah nggak ada pidana pajak ya. Yang penting ditagih terus, tidak dipidanakan. Nggak tahu tuh ceritanya kayak apa. Berarti pengemplang pajak ini enak ini sekarang. Karena nggak ada pidana. Ya, sanksi administrasi itu
ada modus misalnya ya udahlah pajaknya telat aja, toh nanti ketika kena sanksi itu jadi bisa ngurangi jadi biaya kan, biaya sanksi pajak gitu, jadi nanti labanya berkurang. Itu ya nggak boleh, nggak bisa menurut pajak ya. Nah yang kayak gitu-gitulah, jadi cuman sedikit gitu, daripada kita belajar yang deductible itu ya, pokoknya di luar ini pasti deductible semua. Kalau di luar ini gitu. Ya, di luar ini pasti deductible semua. Nah sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk ke hitung-hitungan yang tugas itu. Ada pertanyaan? Ada? Maulana Sidik? Gimana? Mau nanya apa? Halo? Maulana ini tunjuk jari nih. Pak, Kamu izin rese. bertanya. Hah? Izin bertanya, Pak. Tadi Oke. kan pajak tuh bisa dikurangi sama zakat ya, Pak? Bisa. Apa itu, Kak? Bisa dikurangi, Pak? Soalnya kan kalau pajak itu untuk pendapatan negara, sementara kalau zakat kan lebih ke syariat agama gitu. Bisa, tapi bisa. Maka kan begini. Kan syaratnya kalau kita dalami di undang-undangnya ya, hanya zakat yang diurus oleh lembaga amil zakat milik pemerintah. Ingat loh, milik pemerintah. Kalau misalnya kamu nih dalam Idul Kurban, ya Idul Kurban, ya, terus kamu di Hima tuh apa? Himpunan mahasiswa fakultas itu, kamu menggalang dana dari dosen-dosen atau dari teman-temanmu semua digabung, terus beli kambing. Terus kambingnya kamu bawa ke desa terpencil, kamu sembelih di desa yang membutuhkan gitu. Nah, terus pertanyaan apakah yang zakat-zakat atau kurban-kurban seperti itu bisa mengurangi pajak? Jawabannya nggak bisa, Maulana. Nah, di peraturannya itu hanya boleh lembaga amil zakat yang didirikan pemerintah. Lah, contohnya apa? Basnas. Nah, contohnya Basnas. Kalau kamu kurbannya ke Basnas atau zakatnya ke Basnas, nanti sama Basnas dikasih nota gitu, oh kamu udah zakat sekian. Nah itu yang kayak gitu boleh. Kenapa? Karena toh Basnas larinya ke masyarakat juga kan, bener nggak? Iya betul. Nah, jadi hanya lembaga amil zakat yang didirikan oleh pemerintah dan sesuai peraturan Menteri Keuangan. Itu nggak berlaku di agama Islam doang loh, di semua agama. Jadi misalnya yang Kristiani mau melakukan hal yang sama, boleh itu sumbangannya ke gerejanya itu boleh mengurangi pajak. Tapi di lembaga yang disetujui pemerintah. Yang Hindu, Buddha boleh juga ada lembaganya gitu. Nah, tapi kebiasaan umat beragama itu kurbannya atau zakatnya tidak lewat apa? Basnas. Ya nggak bisa jadi pengurang. Begitu, Mol ya. Baik, Pak. Terima kasih. Jadi kalau mau mengurangi pajak dari zakatnya di Basnas aja. Itu sah itu. Ya. Yang lain sebelum saya ke latihan soalnya. Ya, jadi kalian ingat yang non-deductible karena nanti masih kita pakai. Nah, sekarang kita ke perpajakan. Oh, yang ini. Contoh soal. Kita download dulu. Tuh. Oh ya, saya kasih PDF ya. Saya kasih PDF, udah sama jawaban, kalian ngerjainnya di Excel ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, jadi nggak mungkin nggak bisa ya? Pasti bisa ya? Bisa. Alhamdulillah bisa, Pak. Nggak mungkin nggak bisa gitu ya, makanya kalian tuh jangan kaget dulu, takut. Pak, belum diajarin kok udah dikasih. Lah, saya kan juga ngasih udah sama jawabannya. Saya cuma minta satu, kalian ngerjain sendiri, terus ngerjainnya di Excel. Pertama kalau nggak bisa disalin dulu, habis disalin terus dipahami untuk latihan-latihan, bener nggak? Bener kan? Benar. Nah, gitu loh, itu anak sekarang ya belajarnya gitulah, jangan kopas gitu loh, tapi tetap aja sih ada yang kopas ya. Ya sudah, nanti kan
ya zaman online itu memang serba salah gitu ya. Dikasih soal yang susah kopas, dikasih soal yang gampang itu tingkat kopasnya menurun gitu, tapi tetap ada yang kopas gitu ya. Itu di kompak juga kelihatan gitu ya, di ujian spreadsheet itu juga saya ngajar kelihatan gitu ya. Makanya saya kasih aja angka yang bebas, tapi tetap masih ada yang kopas ya. Oke, sebentar, kalau gitu saya cari yang file yang Excel-nya gitu ya. Gimana itu ya? Lupa aku tempatnya. Bentar. Ini apa sih filenya? Bentar. Contoh soal rekonsiliasi. Nggak ada yang Excel. Yalah, nggak apa-apa. Saya buka Excel aja. Bentar. Oke, saya share lagi aja. Oke, kelihatan nggak guys? Screen saya. Kelihatan, Pak. Oke, kelihatan ya. Saya salinin aja nggak apa-apa. Bentar. Oh. Yo, in folders dulu. Ini. Nah. Ya. Mari kita mulai. Ya, jadi ini ada toko bahan bangunan ini. Ya, punyanya si Bapak Basuki. Ya. Ya, di sini langsung aja penjualan HPP. Ya, HPP itu ada faktor sediaan awal, biar cepat ya saya nulis gini. Terus ada pembelian. Ya, di jumlah namanya apa? Sediaan awal tambah pembelian apa? BTUD itu apa, tahu nggak? Barang sudah dijual. Yes, barang tersedia untuk dijual. Nah, sediaan awal tambah pembelian jadi BTUD. BTUD dikurangi sediaan B. Jadilah ini namanya Harga pokok penjualnya. Ya. PP. Betul. Kalian harus hafal kayak gini cepet ya, jangan lama-lama. Ya. Nah, inilah biar. Ini HPP titik 2. Ini cara ngitung HPP-nya. Ini saya pindah sini aja dulu deh. Biar bertingkat gitu. Nah, terus penjualan dikurangi HPP menghasilkan apa? Laba bruto. Nah, laba bruto usaha. Betul. Loh, kok ini? Usaha. Terus laba bruto usaha dikurangin apa? Beban. Biaya. Biaya atau beban. Oke. Ya, dari apa tuh?
biaya gaji, upah, DLL, bahan Habis pakai. habis pakai, Utilitas. ya utilitas yang biar cepatnya utilitas, pemasaran, depresiasi, PBB. PPB, PKB, Asuransi. premi, premi asuransi, sewa umum, ya kira-kira begitu. Ya terus ini langsung aja begini deh. Sorry. Terus habis itu total biaya ya. Iya, Pak. Terus laba bruto dikurangi biaya, laba bersih. usaha atau laba bersih. Nah itu yang paling harus kalian ingat. Penjualannya berapa? 7,5 miliar ya? Iya. 7,5 miliar. Sediaan awal 2 250 juta. 6,750. Nah ini tuh serumus, jangan manual ya. Sediaan awal tambah pembelian tuh apa tadi? PTUD. Nah, berarti itu penjumlahan apa? Penjumlahan sediaan awal pembelian ya. Iya. Kurangi sediaan akhirnya berapa? Sediaan akhir. Berapa sediaan akhir? 2.600 miliar 600 miliar. Ya, 2,6 miliar. Berarti HPP-nya sama dengan 9 juta minus 2,6 miliar. Betul. Nah, kayak gini harusnya bikinnya. Jadi jangan disalin doang. Ya. Terus laba brutonya berarti penjualan minus HPP. Itu kan angkanya sama kan. Nah, udah nih tinggal nulis gaji aja. 50 15 22 63 7,5 juta 6 juta 8 juta 6 juta 400 10 juta 23.700. Dah sum jeder sama nggak? 311.600 sama. Berarti laba bersihnya adalah berapa? Laba bruto dikurangin Total biaya. biaya. Nah gini loh, mestinya bikinnya begini kalian ya. Jadi bukan nyalin guys. Tuh loh, pengennya tuh saya kayak begini. Kan sudah diajarin. Oh kalian baru belajar nganu sih ya. Belum belajar spreadsheet sih ya. Wah kalau di spreadsheet saya ajarin rumus macem-macem tuh. Tapi itu kakak kelas kalian sih. Ya. Dah, ini tadi namanya, ini apa? Laporan keuangan menurut apa nih? Menurut komersial. Nah, nanti kita mencari yang menurut pajaknya gitu ya. Menurut pajak itu nanti di sini kita lakukan apa? Koreksi fiskal. Nah, kita koreksi fiskal gitu. Nanti ada koreksi apa? Positif Sama negatif. sama negatif gitu. Nah, di sini kita kasih seperti ini, kita ini nggak kelihatan sih. Kita merge tuh. Terus kita taruh tengah. Tengah gini nah ya. Kita gedein. Ya. Ini juga komersial tengah. Ya, terus di sini nanti menurut apa nih? Menurut Fiskal. Menurut fiskal. Nah ini caranya, tekniknya ini kita samain dulu aja. Salah deng. Ya Allah. Ini harusnya ke atas dong, bukan di situ. Nah mestinya gini. Ini di merge ke sini, taruh tengah. Ini juga salah lagi. Harusnya ke atasnya dulu, di merge ke sini, terus di tengah. Nah gini loh.
Ini baru di merge gitu. Nah, begini. Nah, ini sama denganin dulu aja. Sama denganin gitu ya. Nah, yang rumus tuh mana aja sih? Ini rumus. Ctrl C, Ctrl V. Yang rumus mana lagi? Ini juga rumus. Ctrl C, Ctrl V. Ini juga rumus. Ctrl C, Ctrl V. Ini juga rumus. Dua-duanya rumus. Saya ambil aja langsung. Seperti ini. Terus ini sama dengan semua. Yang bukan rumus bisa sama dengan, guys. Ya. Dah, terus ini sama dengan juga karena bukan rumus. Nah, gitu. Terus ini sama dengan semua karena bukan rumus. Ke bawahnya udah selesai deh. Tuh, sama nggak kiri kanan? Sama. Sama. Ya belum dikoreksi ya sama ya. Oke, guys, sekarang kita kerjain. Saya kasih garis dulu. Oh, sudah. Oke. Nah, sekarang kita kerjain nih. Kita lihat soalnya. Set, sudah jadi formnya, udah. Nah, ini kita lihat soalnya ada apa sih gitu ya. Nih, ada 5 yang harus disesuaikan, cuma 5 kok ya, nggak banyak itu. Ya. Ternyata Pak Basuki ini baik orangnya. Ya, jadi dia karyawannya meskipun punya toko besi, tapi karyawannya disuruh piknik jalan-jalan gitu. Nah, biaya piknik jalan-jalan itu hotel, uang saku segala macam itu ditaruh sama Pak Basuki di pos apa? Biaya gaji dan upah. Ditaruh sini nih, biaya gaji, upah dan lain-lain di sini. Nah, ternyata di sini ini di 150 juta ini mengandung apa nih? Mengandung 25 juta biaya rekreasi gitu. Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Boleh nggak? Enggak. Tidak, Pak. Ya, Fiskal nggak boleh. kalian jahat banget sih. Mau miknikin karyawan kok nggak boleh? Jawabannya boleh. Boleh lah. Ya boleh, tapi ketika menghitung pajak harus Koreksi. Nah, itu jawaban yang benar. Kalian jawabannya. Jadi ibaratnya gara-gara pajak terus kalian nggak bisa piknik, nggak bisa apa gitu. Ya nggak juga kali, kasihan karyawannya. Ya. Jadi terserah Pak Basuki lah. Pak Basuki mau miknikin karyawannya ya terserah, suka-suka dia gitu. Nah, tapi masalahnya pas ngitung pajak di sini ya 25 juta. Kan di komersial ada biaya 150, ini mengandung 25 juta rekreasi. Nah, nanti menurut fiskal biaya piknik ini harus dikeluarkan. Nah, nanti langsung aja misalnya di sini 150, di sini jadi berapa? Di fiskal 125. kok malah ditambah? Kalau biayanya ditambah, nanti labanya jadi kecil nggak? Kalau biayanya jadi ditambah, Iya, Pak. lah pajaknya rugi dong. Iya. Berarti di sini kebanyakan 25 juta, berarti nanti di sini jadi 125. 25. Koreksinya positif apa negatif kalau kayak gitu? Positif karena mengurangi. Ingat ya, yang kita lihat itu labanya ini loh. Koreksi yang mengurangi laba itu namanya koreksi negatif. Koreksi yang menambah laba itu koreksi positif. Jadi bukan yang dilihat biayanya, bukan ya, bukan yang dilihat, tapi yang dilihat adalah apanya, guys? Labanya. Nah, kalau biasanya pada kebalik loh, kan jadi dari 150 jadi 125, berarti koreksi negatif. Bukan begitu. Positif kenapa? Karena labanya akan naik. Kita buktikan kalau nggak percaya. Ya. Sekarang ini kita koreksi positif ya, 25 juta ya. Nah, ini rumusnya apa? Jadi sama dengan 150 juta minus 25 juta plus koreksi negatif ya. Nah, gini tuh rumusnya. Tuh jadi 125. Lihat ke bawah, nambah nggak nih? Nambah. Bersihnya. Coba berapa nambahnya? Minus berapa? Sama kan? Nambah 25 kan? Ini kita hapus deh. Tuh, balik lagi nggak angkanya? Balik kan? Nah, ini jadi sini ada koreksi 25. Nah, itulah hakikat dari yang namanya apa tadi? Koreksi Fiskal. Rekonsiliasi fiskal, tapi koreksinya positif atau negatif. Jadi kita melakukan ini loh. Ini yang jangan sampai salah gitu. Kita melakukan ini.
biayanya berkurang, tuh labanya naik gitu. Gitu ya guys. Nah sekarang kasus kedua deh, kita tengok ada apakah itu. Pengembang. Jadi Pak Basuki mungkin untuk kepentingan rumahnya pribadi ngambil 1,5 juta biaya material dari tokonya itu dimasukkan ke dalam biaya habis pakai. Boleh nggak? Boleh. Ya suka-suka Pak Basuki lah, tokonya dia kok ya, boleh ya. Tapi dalam menghitung pajak 1,5 juta nih boleh nggak? Nggak boleh. Untuk menghitung pajak nggak bisa ya. Jadi ini biaya habis pakai nih, bener nggak? Berarti ini kebanyakan apa kesedikitan ini 15 juta yang dikoreksi fiskal ini? Kebanyakan. Kebanyakan berarti harus dikurangin ya. Iya, Nah, kalau ngurangin tuh tadi koreksinya apa tadi? positif. Nah, 1,5 juta ya. Tuh, kan rumusnya belum tuh ya. Ini berarti rumus biayanya di copy lah sampai bawah. Nah, bener kan? 15 juta nggak boleh dibebankan karena itu pribadi. Jadi di koreksi positif 1,5 juta kan bener nih di sini jadi 13,5. Tapi bukan lantas koreksi positif. Kenapa? Positifnya yang dilihat labanya naik lagi nggak? Naik lagi. Sama dengan ini ya, minus. Harusnya udah 26,5 tuh, bener kan? 26,5, 25 sama 1,5, 26,5 selisihnya. Dah, apalagi nomor 3 nyumbang. Nyumbang tuh kepada pemerintah daerah 5 juta Pemasaran. masuknya ke biaya pemasaran. Boleh nggak? Boleh. Boleh, tapi ada hubungan dengan usaha nggak itu? Usahanya dia kan toko bangunan, terus nyumbang pemerintah daerah. Ada HUT, misalnya HUT hari ulang tahun Kabupaten Sleman, apa catur tunggal, itu ada urusan sama bisnis nggak itu sebenarnya? Tidak. Pemasaran. Ya, nah ini biaya pemasarannya dikoreksi apa? Berarti kan harusnya ini dibuang 5 juta, bener nggak? Jadi ini nanti sekitar berapa? 50 lah, 58 toh, bener toh? Ya udah 5 juta. Tuh, 58. Naik lagi kan? 31 tuh coba aja. 25 tambah 5, 30 tambah 1,5, 31,5 toh? Iya. Nah, terus apalagi? Nah, setelah dihitung berdasarkan ketentuan fiskal penyusutannya itu 8,5. Padahal di sini penyusutannya berapa? Depresiasi 7,5. Lah harusnya berapa? 8,5. Nah, berarti di sini agak beda. Di sini depresiasi menurut akuntansi 7,5, tapi menurut pajak malah jadi 8,5. Nah, kalau kayak gini koreksinya positif apa negatif? Negatif. Kenapa negatif? Karena biayanya naik, tapi nanti labanya akan turun gitu. Coba aja. Berapa? 1 juta berarti ya? Iya. Tuh, bener kan jadi 8,5, bener nggak? Tuh, berkurang. Satu lagi terakhir. Asuransi itu 6,4, ternyata yang boleh hanya sesuai peraturan itu. Jadi yang mana yang dipakai asuransi itu kan 6,4, ternyata mengandung asuransi kesehatan pribadi miliknya Pak Basuki untuk kantor asuransi yang besar-besar, bukan Jam Sostek, bukan BPJS, itu sebesar 5,5 gitu. Boleh nggak? Yang bukan BPJS sama Jam Sostek boleh nggak kalau menurut aturan? Nggak boleh. Nggak boleh kalau menurut aturan, tapi terserah dia boleh-boleh aja. Tapi ketika menghitung pajak, biaya premi asuransi ini kegedean. Berapa ya koreksinya tadi? 900. 5 dari 6,4 jadi 5, bukan begitu. Coba dibaca lagi kata-katanya. Premi asuransi menurut akuntansi 6,4, termasuk premi asuransi kesehatan pribadi pemilik 5,5, kan pribadi. Berarti kebanyakan 5,5. Kalau kebanyakan 5,5 dikoreksi potis 5,5 gitu. Nah, begini, jadi tinggal 900 gitu. Nah, akhirnya kita ketemu, lihat laba bersihnya berapa nih?
Kalau menurut akuntansi berapa? 788. 38. Tapi menurut Fiskal. fiskal berapa nih? 824 juta. Ya. Nah, yang dipakai ngitung pajak tuh yang 788 apa yang 824? 824. Ya, bagus. Ya. Jadi begitu jawabannya. Ya, nanti masalah ngitung pajaknya gampang lah. Tapi ini kita harus kita lakukan. Jadi koreksi fiskal itu jembatan yang menjembatani dari akuntansi komersial menjadi menurut fiskal. Karena apa? Yang dipakai untuk ngitung pajak itu yang fiskal, bukan yang komersial gitu. Jadi nanti kita pakai laba bersihnya yang untuk ngitung pajak yang ini gitu. Yang 824 ini. Bukan yang 788. Dan biasanya lebih gede sih kalau setelah dikoreksi fiskal. Pasti lebih gede kebanyakan. Nah, itulah tugasnya, gampang ya. Memang logikanya sulit, tapi kalau kalian paham, intinya koreksi positif negatif itu yang dilihat labanya. Dengan cara ngerjain seperti ini tuh mudah gitu. Ini kita ngerjain berapa menit? Paling 15-20 menit selesai. Nggak susah. Dan angkanya sudah kalian saya bikinin jawabannya. Sama nggak sih jawabannya? Jangan-jangan beda lagi. Sama nggak sih? Sama ya? 824. Oh iya sama. 824, 400. Nah sama toh. Gitu. Itu maksudnya begitu. Ya, jadi jawabnya ini. Laba neto komersial 788, laba neto fiskal 824. Nah, harusnya soal itu cuma saya kasih soal, kalian bikin jawaban sendiri gitu. Ya, tapi untuk latihan karena saya suruh bikin di Excel ya, saya kasih jawabannya, kalian salin di Excel nggak apa-apa. Tapi pakai rumus-rumus kayak begini. Oke guys, ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke materi berikutnya? Materi berikutnya apa ya? Saya lihat dulu. PPN. PPN, oh iya. PPN. PPN sih gampang, tapi dia gampang-gampang susah dia. PPN itu tarifnya banyak macam-macam. Cuman cara ngitungnya gampang, cuma gitu doang. PPN. Nah, ini dia. PPN. Apa aja ya yang bikin? Salah satu. Yang bikin PPN pertama siapa? Dahya Kamila, bukan. Devi? Yang kelas ini? Bukan juga. Resa? Bukan. Nuzulia? Bukan. Tukmayu? Tukmayu? Bukan. Bukan juga. Bukan, Pak. Regina? Bukan. Bukan. Yuninda Ranti? Bukan. Bukan. Terus apa? Lutfiana Endah? Iya, Pak. Iya, Pak. Kamu juga. Kelompoknya adalah Lutfi, tadi udah. Terus Cika. Ya, Cika. Terus Silviana. Ya. Silvi. Rafif. Yes. Ayudia. Yes. Berarti Elsa yang belum. Elsa ngumpulin nggak ya? Oke, ngumpul. Udah ngumpul semua ya guys? Top. Oke. Nah, sekarang PPN. Udah kelihatan PowerPoint? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. PPN nih, ya.
Saya mau jelasin dulu ya tentang PPN sebenarnya ya. PPN itu ada penemunya sebenarnya ya. Sebentar, ada nggak ya di sini yang saya kasih? Yang lagi ribut-ribut PPN sembako ya. Ini kalau PPN BM rokok nggak ada. Ini yang ada di sini yang perlu kalian baca tentang kontroversi PPN ya. Ini banyak banget nih. PPN atas sembako adil atau tidak? Nah, itu kalian cari jawabannya tuh, jangan buru-buru memutuskan, wow, atau sembako dipajaki, tunggu dulu. Ya. Ya. Masalahnya sembako itu tidak hanya di pasar tradisional ya, guys. Kalau kalian pernah dengar, nah ini bagus banget nih dari Pak Darussalam ya. Ini saya share deh. Ya, memandang dengan jernih. Kita perlu memandang dengan jernih rencana penempatan sebarang kebutuhan pokok. Itu kita harus tahu PPN itu apa gitu ya. Saya nggak mau ngajar pajak itu cuma hitung-hitungan, tapi konsepnya kalian harus tahu betul gitu. Karena terus terang pajak itu kebijakan dan tidak akan pernah tergantikan dengan mesin. Ya, jadi yang bilang akuntansi itu tergantikan dengan mesin, dia nggak ngerti gitu ya. Kenapa nggak ngerti? Ya, akuntansi itu nggak masalah hitung-hitungan aja, tapi kebijakan. Bener nggak? SAK itu kebijakan nggak? Kebijakan. Di situ ada hitung-hitungan nggak di dalam SAK ini? Nggak ada. Ya, di dalam SAK tuh nggak ada hitung-hitungan. Nih, saya tunjukin satu buku aja pada kalian. Buku SAK tuh setebel ini ada 2. Ya. Ada 2 buku nih. Oh, nggak kelihatan nih. Nih, ada 2 buku nih, saya pegang 2 buku sama tebelnya. Ya. Ya. Ya, dalamnya lihat nih kayak gini dalamnya. Aduh, nggak kelihatan. Kok nggak kelihatan ya? Ya, ini dalamnya tulisan semua ini, nggak ada angkanya. Ya ada angka sedikit gitu. Ya. Yang kayak gini robot saya jamin nggak bisa bikin deh. Ya. Terus pajak juga sama. Pajak itu kebijakan ya. Konsep sebenarnya, ilmu konsep. Kalian lihat di yang saya share, yang buku PPN yang dari Pak Darussalam juga dari DC. Itu kan konsepnya sangat menarik gitu. Itu yang kayak gitu-gitu mesin nggak bisa bikin. Tapi kalau kalian cuma bisa ngitung, saya jamin Anda akan tergantikan sama mesin gitu. Ya. That's the point yang saya mau tekankan sama kalian. Oke. Ini ada yang tanya, Rian, maaf Pak, untuk presensi hari ini kita di pertemuan 8 atau 9 ya? Ya, mestinya 9 ya. Bener nggak sih? Guys, bener nggak? Iya Pak, Iya, karena Pak. 9 ya harusnya. Oke. Oke. Nah, kalian kalau pernah dengar toko Kemcik, siapa yang tahu Kemcik? Ini contoh yang nasional dulu, Kemcik. Tahu nggak? Nggak ada yang tahu Kemcik? belum Pak. Oh, belum. Ya udah browsing dulu dah sono nanti kapan-kapan. Nah, kalau di Jogja tuh ada toko yang kayak Kemcik. Namanya R&D. Ya. Jadi isinya tuh sembako sebenarnya. Ya udah deh, kalau misalnya Anda pengen lihat, saya kasih lihat aja deh. Kemcik Kemang. Kemcik. Saya kasih image saja. Kelihatan nggak?
Kelihatan nggak? Kan Pak. Kelihatan, Mbak. Coba guys, lihat nih tokonya kayak begini guys. Yang belanja tuh expatriate. Tahu expatriate? Expatriate tuh siapa? Expatriate itu pekerja asing. Orang asing yang kerja di Indonesia, pekerja profesional itu namanya expatriate. Nah, expatriate itu belanjanya di Kemcik kalau beli apa-apa. Lihat nih, ya yang punya tuh Bob Sadino, tapi Bob Sadino udah meninggal. Kalian ngerti Bob Sadino nggak? Tidak. Oh, nggak tahu juga ya anak sekarang ya. Nah, ini udah meninggal sih orang. Pengusaha itu kan Pak ya? Iya, yang punya Kemcik itu. Dan dia udah berkembang sampai kalau Hoka-Hoka Bento, kalian ngerti nggak? Ngerti, Pak. Kalian tahu Hoka-Hoka Bento. Nah, itu yang punya juga grupnya Bob Sadino itu. Nah, yang dijual ya sembako sih. Ini kan sembako, bener nggak? Sayur begini. Bener nggak, guys? Ya, Pak. Benar, Pak. Kalau yang kayak gini dikasih pajak PPN pas nggak? Pas. Pas. Tapi kalau di pasar tradisional Enggak. ya, Kurang nah pas, itu loh, Pak. kalian itu buru-buru menyalahkan PPN, nggak tega banget sih PPN. Lah sekarang ya kalau yang belanja di sini dipajekin aja PPN-nya. Bong tokonya kayak begini kok. Mewah nggak nih tokonya? Mewah. Mewah. Nah di Jogja ada kayak gini, namanya R&B Grill. R&B. Nah nih R&B Grill itu tadinya toko makan steak ya, tapi terus dia buka seperti Kemcik gitu loh, ya. Loh, kok nggak ada dalemannya ya? Yang dilihatin kok cuma makanannya doang ini. Harusnya ada dalemannya gitu. R&B supermarket, market ya. Apa ya namanya? R&B supermarket ya. Nah ini dalamannya kayak gini nih. Yang belanja ya orang asing yang di Jogja gitu. Nah kalau kayak gini suruh bayar PPN nggak apa-apa kan ya? Iya, nggak Pak. guys? Apa? Nah, dalamnya kayak gini loh. Ini barang-barang impor semua ya. Ya ada sih bakso, sayur tuh ya ada di situ. Buah itu ada tuh. Sayur-sayurnya, buah, lemon ya ada. Barang-barangnya ya kayak di supermarket biasa ya. Beginilah gitu. Dan sebenarnya guys, saya kasih tahu, kalau kalian belanjanya di Super Indo, di Alfamidi, atau di Giant, atau di Hero, atau itu udah lama kena PPN gitu loh guys. Kenapa baru ribut sekarang? Yang nggak kena PPN itu yang di pasar tradisional memang beda gitu. Ya, itu loh yang kalian harus paham. Ya, yang kalian harus paham tuh itu. Jadi yang PPN yang kena yang di sini memang dulu 10%, sekarang naik berapa PPN-nya? Menurut undang-undang yang terbaru 11. betul ya. Edis dia nomor berapa Edis dia? 158. Ya. Jadi begitu. Nah, kalau yang kayak gini dipajakin nggak apa-apa gitu loh. Nah, sekarang kita memandang jernih ini saya share ke ke grup WA. Memandang jernih. Kalian itu yang 7.30 ya, yang harusnya jam 8. Oke, memandang jernih ini kalian harus baca matang-matang ya. Nah, itu udah saya share di grup WA. Nah, jadi hari-hari ini kita semua digiring ke dalam suatu polemik ya. Polemik itu pro kontra mengenai pajak PPN untuk kebutuhan pokok, PPN sembako. Ya nanti kalian baca dulu lah. Ya tidak sepenuhnya tepat dipermasalahkan, tapi konsep dasar PPN itu kan harus tahu ya. Itu adalah konsumsi pribadi yang dilakukan konsumen akhir. Nah, ya seperti itu. Jadi kalian harus baca dulu ini sampai bingung gitu. Kalau bingung habis itu tanya saya. Ya. Jadi intinya begitu, PPN itu sekarang 11%. Nah, intinya begini loh ya. Kembali ke PowerPoint, coba PowerPoint ada apa sih? Oke,
pajak pembangunan. Itu tahun 40-an ini sih dari Belanda ya. Terus pajak peredaran 1950, terus pajak penjualan. Terus PPN yang kita gunakan sekarang itu baru tahun 83, sebelumnya pajak penjualan namanya. Ya. Tapi beda pajak penjualan sama PPN gitu ya. Nah, akhirnya tahun 83 itu keluarlah undang-undang PPN. Ya. Nah, sekarang konsep dasarnya apa sih gitu? Pertambahan nilai kalau beli murah dijualnya mahal, yaitu harus dipajaki, bertingkat dia dan tidak langsung. Ya. Nah, semua negara itu menerapkan PPN gitu ya. Karena memang setiap orang dalam berdagang terutama itu karena ada pertambahan nilainya, itu yang kena gitu. Tapi PPN itu ada masukan, ada keluaran. Ya, nanti saya jelaskan dengan contoh langsung yang sederhana. Ya, ininya nggak usah terlalu nganu dulu lah. Nggak usah terlalu berat dulu ya. Ini PPT-nya bagus tapi berat juga ini untuk dipahami. Ya. Nah, yang perlu Anda ingat adalah tidak semua harus mungut PPN. Karena yang harus mungut PPN itu harus yang apa nih? Harus apa nih? Nah, ini namanya singkatannya PKP ini, pengusaha kena pajak. Siapa yang dikukuhkan menjadi PKP? Yaitu yang omsetnya sudah di atas 4,8. Nah, itu dia. Jadi kalau kalian belum sampai 4,8 M, bisnis kecil-kecilan, ya nggak ada PPN gitu, nggak usah khawatir gitu loh. Tapi ketika bisnismu sudah sampai di atas itu, di atas 4,8, nah nggak cuman PPN ya, kalian tuh juga harus mengut PPh ya, karyawan seperti itu. Ya, itu yang paling penting gitu. Ya, ini sudah sampai. Nah, ini PowerPoint-nya komplit lengkap ya. Ya, bagus tapi sulit gitu. Nah, nanti kalau sulit biasanya mahasiswa tuh kabur kalau terlalu sulit. Kalau saya jadi ngajar di STAN gitu misalnya ya nggak apa-apa, mahasiswa STAN saya kasih begini gitu. Tapi kalau mahasiswa WNI dikasih gini, dia kabur dia. Ya. Nah, sekarang begini aja, kita main Excel aja, ya seperti biasa. Nah, sekarang kita lihat sayur-sayuran dulu lah ya. Nah, kentang itu buah apa sayur ya kentang itu? Masuknya golongannya. Sayur. Ah, yang bener ah. Buah. Nah, kan bingung toh. Sayur apa namanya? Kentang itu sayur apa buah? Ada yang bilang ubi, di sopo saya bilang ubi gitu. Ya, Yusuf ya? Ya. Ya bener juga sih. Jadi ada kentang-kentang, ada buah-buahan, ada sayur-sayuran, ada ada umbi-umbian gitu Yusuf. Ya. Oke. Sekarang kita ambil aja kentang deh. Yang gampang, kentang. Karena kentang itu kemana-mana gitu ya. Nah, sekarang kentang itu asalnya dari mana? Petani kentang, bener gak? Betul ya? Ya, Pak. Terus biasanya petani kentang itu yang beli siapa? Dia nanam di gunung gitu. Terus ada yang datang pakai truk ke gunung. Distributor. Nggak langsung distributor. Pengepul. Namanya apa? Pengumpul. Pengepul. Iya, namanya apa? Bahasa umumnya. Kulak. Tengkulak ya. Tengkulak itu bahasa umum di gunung, tapi kalian sekarang nyebutnya apa? Pengepul atau apa tadi? Distributor ya. Dari petani kentang dibeli tengkulak. Terus dari tengkulak dibeli sama setelah tengkulak dibeli sama siapa? Pedagang pasar. pedagang besar. Ya, ada juga pedagang pasar, ada juga pedagang besar. Kita ambil pedagang besar dulu. Pedagang besar nanti dijual ke supermarket. Sama supermarket nanti dijual ke hotel. Hotel terus Konsumen. jual ke konsumen, tamu ya. Konsumen dalam tamu.
hotel. Nah, ini kita lihat jalan ceritanya kentang dari petani sampai konsumen. Konsumen menjual ke, ya nggak bisa masuk perut kok dijual ya, nggak bisa dong. Nah sekarang kita lihat lah, kita sekarang mulai main duitnya. Si kentang ini panen, ya panen 5 ton kentang, 5 ton kentang. Kentang tuh sekilonya berapa ya guys? Aduh, aku nggak tahu ya. Terus kalau 5 ton jadi harga berapa itu? Siapa yang tahu kentang sekilo harganya berapa? Kira-kira aja. 10 aja Pak, 10.000 biar enak hitungnya. Ya wes, yang gampang aja. Tapi harga kentang nggak segitu ya Pak Rup ya? Iya Pak. Aslinya nggak segitu loh. 15 Pak. Hah? 15. Biasanya tahu baba 20 Pak. 15 kilo. sampai Di warung Mbak. Nah itu kan di warung, di supermarket. Tadi petani ya nggak segitulah. Ya katakanlah dari petani yang ukurannya masih macam-macam, mungkin ada yang busuk, ada yang besar, ada yang kecil dan kotor, baru panen. 5.000 ya misalnya ya. Kan belinya borongan langsung diborong 5 ton. Ya udah 1 kilonya 5.000. Berarti kalau 5 ton berapa duit itu? 5 ton tuh berapa kilo sih? 5.000 kilo betul. Betul ya? Iya Pak, 5.000. Kali tadi per kilonya berapa? 5.000. Berarti berapa duit ini? Berapa duit nih? 25 juta. 25 juta. Sorry. Nah, dah petani kentang menjual kentangnya 25 juta ke tengkulak. Ya. Nah, ketika tengkulak bayar petani 25, ini ada PPN nggak? Jawabannya. Tidak ada. Karena dari sumber paling pertama. Jadi petani, peternak, penambang itu tidak ada PPN karena sumber pertama. Ya. Nah, harganya saya kasih di sini deh, jangan di atas. Ya. Saya kasih di sini harganya. Jadi petani kentang 5 ton 25 juta. Dah si tengkulak ini kemudian menjualnya kepada pedagang besar, dia cari untung. Dia pakai truk, ada biaya sopir, bahan bakar, transportasi, segala macam, packing. Wow. Ada tenaga lapangan yang packing, dia jual 35 juta. Totalannya aja semua. Ke pedagang besar. Ya. Nah, ketika si pedagang besar ini katakanlah sudah PKP. Ya, katakanlah sudah PKP. Bener nggak? Sudah pengusaha kena pajak, jadi dia harus mungut PPN gitu. PPN-nya berapa persen ya? Pakai aturan baru aja. 11. Berarti PPN-nya berapa? Jadi susah hitungannya sekarang. Kalau kemarin kan 10%. 10% berarti 3,5 juta gitu ya. Sekarang jadi diem, kalian ditanya diem aja. Coba masih 10%, cepat jawabnya. Ya, oke. Nah, jadi pajaknya. Jadi total harga berapa nih? Plus PPN 35 plus 38,850 gitu. Nah, jadi ya si pedagang besar ini karena tengkulaknya ini belum PKP, ya kecuali kalau tengkulaknya belum PKP, tengkulak tuh nanti nagihnya, kalau tengkulaknya sudah PKP, nagihnya itu 38,850 ke pedagang besar. Nah, 35 itu duitnya dia, yang 3.850 disetorkan ke kas negara. Nah, gitu loh, disetorkan ke kas negara gitu. Nanti si pedagang besar ini dapat faktur dari tengkulak nih loh. Ada faktur PPN-nya 3850, saya kasih kamu tembusan. Jadi si pedagang besar tuh bayar 3850. Ya. Dan 3850 ini ditagih sama tengkulak ke pedagang besar. Sehingga pedagang besar tuh bayar 3850 ke tengkulak. Nah, tengkulak membayar yang 3850 ke kas negara. Gitu caranya. Ya. Anggap aja tengkulaknya sudah PKP.
gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, ya. Berarti PPN-nya berapa nih tadi? Berapa nih tadi 11%. PPN-nya? Nih, berapa tadi? 38,50. Nah, buat pedagang, ini PPN masukan apa PPN keluaran buat pedagang besar? Namanya ada dua, ada PPN masukan, keluaran. Ingat, kentangnya masuk kemana? Dari tengkulak masuk ke pedagang besar. Berarti ini buat pedagang besar adalah PPN masukan. Kenapa masukan? Bukan duitnya keluar, tapi kentangnya masuk. Karena kentangnya masuk, namanya PPN masukan. Nah, sedangkan tengkulak kan kentangnya keluar, bener nggak? Bener nggak? Iya, Pak. Nah, karena kentangnya keluar, namanya buat tengkulak 38,50 adalah PPN keluaran, gitu loh guys. Ya ingat, ini dari tengkulak tuh kentangnya pergi, ya keluar. Dari pedagang besar kentangnya masuk gitu. Jadi buat tengkulak ada PPN keluaran 38,50, dari pedagang besar ada PPN masukan 38,50 gitu. Dah, terus selesai nih, udah masuk kas negara, pajak udah masuk. Ya. Dah, terus pedagang besar menjual ke supermarket, ya sama pedagang besar kentangnya itu dicuci, ya. Terus disortir, yang ukurannya sama dikumpulin, yang mutunya bagus, terus diplastikin, dikasih merek gitu. Ya, terus yang apa namanya, yang kurang bagus itu langsung dipotong-potong, ya, dipotong-potong jadi udah french fries. Tahu nggak french fries? Tentang Yang siap goreng itu loh. Iya. Nah, itu kan sebenarnya kentang yang nggak bagus. Kalau kentang yang bagus, yang masih bagus itu yang dikasih plastik itu. Nah, dah dijual itu total semua itu dari kentang yang udah diplastikin, dikasih merek, udah bersih. Dan potongan-potongan kentang itu dijual 45 juta ke supermarket gitu. Nah, di sini kita lihat PPN-nya berapa ya? 11% sama. Nah, berapa PPN-nya nih? 4,9 sekian ya. Ini buat pedagang besar adalah PPN apa? Buat pedagang besar PPN apa? keluaran. Karena apa? Kentangnya pergi dari pedagang besar. Buat si supermarket adalah PPN Masukan. Nah, kita lihat tadi, tengkulak dapat dari pedagang besar 38,50, setorkan ke kas negara. Nah, pedagang besar ini dapat 49,50 dari supermarket, bener nggak? Tapi pernah keluar berapa? 38,50. Nah, berarti pedagang besar ini bayar PPN sama dengan apa? Yang dibayar pedagang besar. Keluaran minus masukan. Betul nggak? Dia itu kan keluar 38,50, bener nggak? Betul nggak? Tapi dapat berapa? 49,50. Jadi dia itu cuma bayar berapa? Kalau bayar 38,50 tapi dapat 49,50. Jadi sama dengan 49,50 tadi apa? Untuk pedagang besar PPN keluaran minus PPN masukan gitu. Jadi dia tuh cuma bayar berapa? 1.100.000. Nah, ini yang dibayar sama siapa? Yang dibayar sama siapa ini? Pedagang besar. Ya, sama pedagang besar, begitu. Udah mulai jelas belum? Mekanisme PPN. Mulai nyambung. Nah, mulai nyambung ya. Ingat, dari petani tidak ada PPN. Ya udah 25 diterima bersih sama dia. Nah, tengkulak sudah PKP. Ketika dia jualan 35, dia harus mungut PPN. Makanya dia nagihnya berapa ke pedagang besar, bukan 35. Dia jual 35, tapi dia nagihnya berapa? 38,50. Nah, 38,50 ini buat tengkulak adalah PPN keluaran. Kenapa tidak ada PPN keluaran min masukan? Ya, masukannya 0, bener nggak? Jadi 38,50 ini tengkulak harus setorkan
semua gitu. Nah, tapi tidak dengan pedagang besar. Nah, pedagang besar itu dia bayar PPN masukannya 3850, sedangkan waktu dia jual ke supermarket dia narik PPN 4950. Nah, dia narik 4950 bayar 3850. Berarti dia tuh cuman bayar berapa? Keluaran masukan berapa? 1,1 gitu. Nah, sekarang biar lebih jelas lagi supermarket jual ke hotel 55 juta. Dah, sama ya 11% ya. Bener nggak? Sama nggak nih? 55 juta, supermarket harus pungut PPN 11%, 6,6 juta. Berarti supermarket nagihnya ke hotel berapa, guys? 616. 61 sekian. Gitu. Ini 650 ini buat supermarket tuh PPN apa? Kentangnya keluar. Pergi keluaran. Terus buat hotel ini PPN masukan, kan kentangnya masuk ke hotel. Ingat, kentangnya ini bukan perkara duitnya. Kalau duitnya malah kebalik keluar. Tapi yang dilihat itu kentangnya, barangnya gitu. Nah, berarti berapa si supermarket itu sebenarnya bayar PPN? 6 juta kurangi 4 juta. Yes, PPN keluaran min PPN masukan. Gitu. Tuh, sama. Ya sama karena naiknya 10 sama. Gitu. Nah, sekarang hotel jual ke tamu, hotel ya udah beda ya, makan di hotel bintang 5 gitu ya. Kentangnya udah diolah macam-macam, ada yang french fries, ada yang agak french fries tapi agak kasar gitu. Agak coklat-coklat, terus agak kayak crispy, itu namanya apa? Yang tahu siapa ya? Siapa yang tahu tuh? Namanya apa sih? Sama satu lagi, dia dihaluskan kentangnya, dikasih susu sama keju. Mashed potato. Nah, pintar, mashed potato. Tapi yang ini, yang kasar, yang agak crispy, namanya apa ya? Kentang apa potatoes gitu. Ada 3 macam ya. Biasanya kan gitu ya. Kalau kita makan kentang olahannya gitu ya. Ada yang dibuat perkedel. Apalagi? Ada yang dibuat brokoli and cheese. Ya, kentangnya digodok dulu, jangan terlalu mateng. Terus dimasukin ke aluminium foil, dikasih brokoli, terus dikasih keju yang meler itu loh. Terus aluminium foilnya dibungkus aluminium foil, taruh di oven. Wah, itu enak banget tuh. Itu namanya brokoli and cheese kalau nggak salah. Nah, udahlah, jadi mahal tuh kentang. Ya, namanya juga di hotel bintang 5 ya. Makannya sedikit tapi harganya mahal. 11%. Ya. Hitungannya sama. Nah, ini 8.250 nih dari banyak konsumen hotel lah, intinya begitu. Nah, ini buat hotel ini adalah PPN apa tadi? Keluaran. Terus buat tamu ini adalah PPN masukan. Tapi ceritanya akan berakhir di sini ya. Ceritanya karena sudah masuk perut, tidak ada lagi PPN dipungut ya. Terakhir ya di sini ya, bener nggak? Berarti si hotel ini bayar berapa sih PPN-nya sebenarnya? Keluarannya berapa? 8,5, 8,2. Masukannya berapa? 6 juta. Dia bayar PPN 2,5. Nah, sekarang PPN yang paling gede bayar tuh siapa? Konsumen kan? Konsumen hotel bayar 8 juta toh? Nah, begitu ceritanya. Berakhirlah di sini. Berarti yang paling gede bayar PPN siapa ya? Siapa yang paling besar bayar PPN? Konsumen. Inilah pahlawannya tuh di sini. Ya, yang paling besar bayar PPN.
Ya memang PPN itu tujuannya kalau kita lihat lagi ke sini ya. Ya. Atas apa nih? Konsumsi. Di sini kalau kita lihat di gambar yang Excel tadi, satu-satunya yang melakukan konsumsi itu siapa? Petani nanam, dijual, tengkulak jual lagi, pedagang besar jual lagi, supermarket jual lagi, hotel jual lagi. Jadi yang konsumsi itu cuma satu. Konsumen tamu hotel. Jadi konsumen akhir itu yang sebenarnya membayar PPN paling besar gitu. Ngerti nggak guys? Ngerti, Pak. Dia. Dan jalan ceritanya begini. Makanya kalau kita bahas PPN itu ada PPN masukan, ada PPN keluaran. Nah, dalam perdagangan yang melakukan ini adalah para pedagang PKP atau pengusaha kena Pajak. Kalau bukan PKP mungut nggak? Tidak mungut. Nah, jadi kalau kalian jualan tahu bakso gitu, ya enggak. Gitu ya. Saya kangen ya kuliah offline tuh. Kenapa dulu kakak-kakak kelas kalian tuh suka jualan makanan? Kalau pas kuliah pada jualan apa itu saya borong, terus kita makan rame-rame. Sudah 2 tahun nggak ngerasain begitu ya. Ya doain aja cepet ya. Tapi nanti kalian sudah lulus dari saya, nggak ada traktir-traktiran lagi dong. Ya kalau dulu sih saya borong. Atau kalau misalnya habis, ya minggu depan dihitung anaknya berapa, yuk kita makan gitu. Tapi dulu waktu offline ya. Sekarang ya udah belum ngumpul kuliah gitu ya. Jadi susah juga ini. Oke guys, itu adalah konsep apa nih namanya tadi? PPN. Ya ini agak susah lah. Tapi ini bagus ini saya lihat. Saya lihat nih PowerPoint-nya berat ini. Ya, berat. Maksudnya ya bagus gitu. Ya, bagus. Ya. Berat tapi berat gitu. Tapi dia membaginya bagus. Di sini ada konsepnya, terus ada ruang lingkupnya, apa aja sih yang ditarik PPN, terus teritorialnya gimana ya. Teritorial ini kita nanti bahasnya ke itu loh, daerah pabean, konsep daerah pabean. Kalian sudah tahu belum daerah pabean? Mana sih yang disebut daerah pabean? Nah, sekarang kita lihat ya. Saya jelaskan tentang daerah pabean. Sebentar. Ya, saya ke Google dulu. Ini waktunya tinggal 10 menit lagi. Ya, wawasan peta Indonesia. Nah, kita lihat nih yang jelas ini nih. Yang ada landas kontinen. Dah, jelas nggak? Jelas nggak guys? Jelas. Oke. Saya buat cepat aja ya, kan waktunya nggak banyak lagi. Ini kita lihat. Ada yang biru tua, ada yang biru muda. Siapa yang tahu bedanya? Nah, kalau bingung, kalian tahu nggak? Kalau ada suatu negara perjanjiannya yang ngurus itu UNCLOS. UNCLOS itu kayak semacam lembaganya PBB ya, UNCLOS yang ngurusi batas-batas wilayah laut. Negara-negara di dunia yang menjadi anggota PBB. Dan itu berlaku internasional. Nah, jarak yang diakui itu hanya 11 mil laut namanya ya. Jadi kalau kita 11 mil laut dari pantai, wilayah kita ya cuma yang ini. Yang biru tua apa biru muda? 11 mil laut. Kira-kira. Yes, yang biru tua itu 11 mil laut. Tapi karena kita kepulauan, waktu tahun 70-an, Menteri Luar Negeri kita itu ditugaskan sama Pak Presiden Soeharto. Ada Pak Menteri kita namanya Mokhtar Kusumaatmadja. Ya, ini orang luar biasa keren ini. Hasilnya ya ini yang kalian nikmati. Karena kita kepulauan, kita minta sama PBB ke UNCLOS bahwa kita mempunyai hak untuk menguasai kekayaan atau perekonomian mencapai 200 mil laut. Memang wilayah kita yang biru tua, tapi yang ada di 200 mil laut ya, ini juga berhak punya Indonesia. Tambah kaya nggak kita? Iya. Kaya, Pak. Itulah sumbangan terbesar Pak Soeharto sama Pak Mokhtar Kusumaatmadja.
sebenarnya waktu zaman Soeharto sama Pak Mokhtar ini garisnya nggak kayak gini, karena waktu itu tim-tim juga berhasil di Timur Timur, berhasil di Indonesia. Indonesia. Timur Timur lepas ya Pak dari Indonesia. Sekarang, tapi waktu zaman Pak Harto itu diambilnya. Dari dulu juga punyanya Portugis. Tapi waktu zaman Pak Harto tahun 75, kita kan perang lawan Portugis. Kita menang. Dan Timur Timur menjadi wilayah Indonesia. Nah, Pak Hartonya turun lengser, Timur Timurnya ikut lepas. Itu ulahnya Australia itu, ulahnya negara ini. Karena di sini ada minyak banyak banget gitu loh. Paham? Nah, dan yang ada ceritanya sampai zaman sekarang kita tidak bisa menjaga kekayaan yang sedemikian besar ini gitu. Nah, semua yang warna biru tua, baik pun biru muda dan biru tua ini, itu adalah namanya daerah Pabean. Nah, kalau daerah pabean itu termasuk pulau, di atasnya, di udaranya, sampai landas kontinennya. Landas kontinen itu adalah apa? Dasar laut. Jadi kalau misalnya kalian mau nyelam pakai kapal selam, transaksinya di dalam laut, tetap kena PPN nggak? Nah, Tetap nggak bisa lari. Kecuali di luar daerah pabean. Berarti di mana di luar daerah pabean? Ya di luar daerah biru muda dan biru tua. Ya kecuali ditentukan oleh undang-undang, pemerintah bisa menerapkan daerah pabean di dalam ya. Contohnya itu bandara internasional, contohnya itu Batam, kawasan berikat, dan kita punya kawasan berikat di beberapa tempat ya. Yang jelas kalau transaksinya di pelabuhan, di bandara internasional, dan di Batam, itu tidak ada PPN, karena itu adalah bukan daerah pabean. Nah kalau bukan daerah pabean, bayar PPN nggak? Kalau transaksi di bukan daerah pabean? Ya. Tidak, itu jawabannya. Siapa itu yang jawab ya, Mbak? Sama, Pak. Sama, ya. Betul ya. Nah, daerah pabean itu yang menentukan pemerintah, dan yang bukan pabean yang menentukan juga pemerintah. Nah, makanya kenapa sekarang di bandara itu banyak toko, kalau kayak di Uni Emirat Arab, di Singapura itu bikin mall, kenapa di bandara? Karena biar nggak usah bayar pajak gitu, bebas pajak, namanya duty free. Di setiap bandara di Indonesia juga ada duty free gitu. Ya, di situ bebas pajak PPN. Silakan transaksi itu, di situ nggak ada PPN. Tapi selama itu bukan daerah pabean, selama itu daerah pabean, landas kontinen, udara, atas bawah, biru tua, biru muda ini harus mungut PPN itu konsepnya. Jadi itu adalah untuk menjelaskan yang ini, yang tadi ya, lingkupnya itu kalian harus paham. Terus tidak semua kena PPN, yang mungut PPN hanya siapa? PKP. PKP itu yang di atas 4,8. Iya. Saat terutangnya kapan? Ya waktu transaksi gitu. Dan nggak cuma barang ya, tapi jasa kena pajak juga. Gitu ya guys. Oke, ada pertanyaan tentang PPN? Ada pertanyaan tentang PPN, guys? Sepertinya nggak ada, Pak. Oke. Soalnya jam 10 bahasa Inggris. Oh ya udah, saya jam 10 juga ngajar lagi. Ya udah ya guys. Cukup ya sampai di sini guys. Terima kasih. Kita sambung lagi minggu depan insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.